Ada 60 orang lebih, Ibu Pendeta Seni? 65, ini baru sekitar 10, udah sampai 10 di sini. Baru setengahnya yang hadir hari ini ya. Baru setengah dari undangan, tapi selalu kami bilang kami berkomitmen sebisa mungkin on time dalam setiap hal yang kita sudah jadwalkan bersama, karena ini juga berkaitan dengan standar yang sebenarnya sedang kita bangun dalam diri anak mente kita semua. Jadi mari bersama kita berproses bersama di sini. Ada ibadah bersama, pengembangan kapasitas mentor lami kurang rakat kapasitas kina dikembangkan. Tapi apapun itu saya rasa satu bentuk kerendahan hati kita untuk kemudian mau datang di sini, dikembangkan bersama, sehingga nanti pulang yang dikembangkan itu tidak dinikmati sendiri, tidak mengembang sendiri, tapi atau malah tidak mengembang ya. Tapi bisa kita bagikan bersama dalam proses dengan anak mente kita. Mari bersama kita nyanyikan Mulia Mulia namanya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kepadamu dari segala orang kudus, kasih karunia Allah Tritunggal menuntunmu dalam ibadah ini. Mazmur 121, secara responsorial kita akan baca. Mazmur 121. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Pertolonganku ialah dari Tuhan. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur. Tuhanlah penjagamu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari berdoa.
Tuhan penjaga kami, Tuhan naungan kami, Tuhan yang kami percaya menuntun kami hingga boleh berkumpul bersama para mentor di tempat ini. Kami mengucap syukur Tuhan dan kami sadari betapa banyak kekurangan dalam diri kami ketika kami akan mengangkat tugas tanggung jawab sebagai mentor bagi setiap mente yang Tuhan percayakan bagi kami. Firman-Mu, sumber kekuatan, sumber kebenaran, akan kami renungkan bersama. Tapi kembali kami sadari Tuhan, betapa banyak keterbatasan kami untuk memahami Tuhan yang tidak terbatas. Tapi dalam iman kami percaya hikmat, akal budi, pengetahuan yang baik dari Tuhan memampukan kami memahami, bahkan menguatkan kami untuk sungguh-sungguh Tuhan melakukan apa yang boleh bersama kami renungkan hari ini. Hamba-Mu Tuhan yang Engkau pakai untuk mewartakan kebenaran-Mu. Pakai hamba Tuhan dalam tuntunan kasih setia mewartakan apa yang jadi kehendak Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin. Sesuai komitmen bersama kami di institut dan juga yang kami selalu bunyikan kepada para proponen bahwa jangan biasakan ketika beribadah itu mencari ayat-ayat Alkitab tematik, tapi biasakanlah ketika hari-hari pelayanan mau rambut tukar, rambut solo, supaya tidak bingung cari bahan, bukalah rehat. Jadi yang sudah baca rehat hari ini, mungkin Marlin tahu tadi malam saya minta bahan rehat, pati berlambat na balas. Ini namanya lambi na balas. Ya. Duduk Ki Marlin, ya. Nggak cukup itu Bu, di sini Bu, kosong. Oke. Ibrani pasal 3 Ibrani pasal 3 ayat 1 sampai 6. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan sorgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus, yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa, sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya, teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Amin. Bapak Ibu, para mentor, bicara mentor dan mente itu selalu punya cerita. Kenapa saya bilang semua itu selalu punya cerita? Mau bicara tentang mentor, kita hari ini hadir sebagai seorang mentor. Bicara tentang mente, hampir semua kita, saya tidak tahu zaman-zamannya Kak Esti, dia merasa nggak mentor Kak Esti. Oh demo, jadi Kak Esti yang paling tua di sini lah. Oh dia, iya. Kak Ferry circle-nya di mana Kak Ferry? Ya, jadi ternyata ya oke lah. Saya berpikir yang tua-tua itu tidak pakai mentor dulu ya, tapi ternyata ada. Oke, jadi fix ya semua mente ya hari ini kita hadir dalam kapasitas sebagai mentor, tapi di satu sisi yang kita perlu sadari bahwa kita pun sebenarnya pernah ada dalam posisi sebagai mente. Itu satu catatan penting yang kemudian perlu kita renungkan bersama, secara khusus dalam keberadaan kita sebagai mentor hari ini. Karena apa? Yang saya bilang kalau bicara mentor mente itu selalu ada cerita, apalagi misalnya sepanjang hampir satu periode. Nanti habis SSA keberadaan kami entah ada di mana lagi gitu ya. Tapi tahun 2021 jangan ketawa Pak. Jadi hampir tahun 2021 sampai 2026 bertemu dengan banyak mente, para proponen, bertemu juga dengan banyak mentor.
dan selalu ada cerita di sana. Mau cerita yang kemudian saya katakan yang ya dalam tanda kutip positif karena saya bilang begini. Ada banyak kemudian mentor yang bilang begini, "Wih, si manarang tu proponen temo le." Ada yang mengakui seperti itu, si manarang tu proponen temo. La abina tanda itu misalnya tu disanga kelembagaan, la abina tanda itu disanga PGT na kami dolo. Itu ada yang bilang begitu, mengakui bahwa ternyata kapasitas mentenya ada di atas mentornya. Ada pengakuan seperti itu, ada rasa bangga dari mentor. Tapi tidak kami juga tidak tutup mata bahwa dan tidak tutup telinga bahwa ada juga mentor bilang begini, "Kita ndai kumua menarang tu proponen. Pa laki kuaya kumua terlalu pede maro ya." Ya. Jadi ada yang bilang begitu, ada. Ya. Walaupun di satu sisi bukan bermaksud membela, ya, bukan bermaksud membela, tapi kembali lagi bahwa kita pernah ada dalam posisi sebagai mente. Bahwa sebenarnya ya kadang-kadang kita lupa bahwa kita dan mente kita ya, ini sebenarnya bukan masalah, kadang-kadang bukan sekedar masalah overconfidence atau terlalu percaya diri dari para mente, tapi kadang-kadang bisa jadi gaya pelayanan saya dengan mente saya itu beda. Saya yang misalnya kalem harus diperhadapkan dengan misalnya gaya saya yang agak meledak-ledak. Pasti mentor saya agak gemes, atau saya juga mentenya gemes malahan. Mentor saya dulu tuh Pak Carlos Sandatoding, bayangkan orang kalem begitu. Kalau bicara tidak bisa begitu Pak. Jadi kadang-kadang saya mau bahwa harus begini, tapi mentor saya itu begitu santainya dan itu bikin saya gemes. Mungkin dia bilang terlalu mengatur, proponen bisa jadi begitu. Ya. Di satu sisi saya lupa yang sekarang ini selalu dibunyikan, generasi. Kita beda generasi. KST sudah boomers ya, baby boomers ya. Oke. Pak Ferry generasi sama kita. Iya. Tapi kayaknya wajah kita berbeda Pak ya. Ya, makanya saya nggak sangka kita satu generasi. Ya. Ada yang gitu, ada yang boros. Ya. Ya, generasi. Oke, baby boomers diberhadapkan dengan misalnya anak yang angkatan 23 sekarang itu Gen Z ya. Ya. Gayanya beda sekali. Kami pun yang misalnya milenial di sini harus berhadapan dengan Gen Z, kadang-kadang masih kama-kama kayak pia mereka kan kaletek gitu tengah. Mereka kan tarik talingan nah. Sebenarnya ya karena apa? Ya, tapi kadang-kadang dikatakan oke, kita beda generasi. Ada banyak hal yang kemudian berubah. Cara pandang kita berubah. Itu yang tidak bisa kita pungkiri. Sehingga kadang-kadang itu yang membuat kita bilang, pede maro tu proponen mentang-mentangnya kumua. Pas mulai mai TGT budak mau apa natandai. Dan kita yang mentor merasa kemudian tidak dihargai. Ada mentor yang kemudian merasa sangat terbantu. Ada mentor yang merasa sangat terbantu. Saya dalam tanda kutip. Dengan kehadiran proponen atau mentenya, tapi di satu sisi ketika kita kemudian bertanya pada mente, apa nak mente? Nah, kayaknya saya terlalu dimanfaatkan sama mentor saya. Ya, ada yang seperti itu. Ya, saya tidak tahu apakah ada di sini atau yang lalu itu ya. Karena kan itu saya bilang tadi ya, hampir 5 tahun kami di sini, angkatan 17 sampai kemudian 23. Berarti ada 6 angkatan, saya nggak tahu ada di angkatan mana mentor itu gitu ya. Ada yang seperti itu, jadi itu cerita, dan ada banyak lagi cerita di seputar mentor dan mente. Ya. Ada yang bertanya kemudian ketika SK mentor itu keluar, saya pernah ditanya sama seorang pendeta ketika SK mentor keluar, nak khusus itu, Ipen, kenapa bukan saya jadi mentor? Kenapa temanku itu, nah duluan kak saya diurapin dia, nah kenapa dia jadi mentor? Ada yang bertanya begitu. Tapi di satu sisi ada juga yang begini, macet, apalagi teman-teman yang belum satu periode di jemaat Nakwa Susite. Ika, nah kenapa saya ditunjuk jadi mentor, kasihan? Apa kita tahu? Ya, lumayan kok saya bar, pimpinan siapa komutasi, ya, ya.
Dan itu menemangkan ya mene 2 tahun lah abi diurapi, nah kemudian ditunjuk jadi mentor. Nah apa iki tahu kak? Apa pengalamanku? Kami tidak ada sebuah hal yang kebetulan. Ya, yang pertama, yang kedua, jangan kau juga terlalu pede. Kenapa saya yang ditunjuk? Belum tentu juga itu proponen mau sama kau. Ya, kadang-kadang proponen juga bertanya, ih kenapa itu mentorku kak? Bisa mani kamu. Nah porebang kami kamu mentemi le. Kadang-kadang aku tanda duka tuh mente nak kami. Ih kenapa dia ditunjuk le kak? Padahal ku kira saya yang itu mentorku. Ya. Itu cerita-cerita, tapi kadang-kadang ketika saya renungkan kembali hal-hal seperti itu, ketika saya kembali melihat diri saya satu kali dimentori, saya baru satu kali jadi mentor. Jadi tidak banyak pengalaman saya jadi mentor sebenarnya ya. Dan saya harus berdiri menyampaikan ini di depan Bapak Ibu para mentor, bahkan mungkin ada yang sudah sekian kali jadi mentor. Ya. Ketika mendengar kata mentor dan mente, saya Bapak Ibu mentor, proponen itu mentenya. Maka kadang-kadang yang ada di bayangan kita, makanya saya bilang kenapa kadang-kadang orang bertanya kenapa bukan saya. Kadang-kadang bayangan adalah mentor posisinya lebih di atas daripada mente. Jadi itu yang biasa bunyi. Kalau di ITGT lebih di atas beda katanya, karena dia yang berdiri di depan ajari orang mindang kongkumi. Ya, ibu gurung kita, saya pernah malu pergi ke jemaat, nah kasih begini ya, ibu gurung kita pak, aduh malu saya. Ya. Sama dengan proponen, mentorku deh, dengan bangganya. Apakah kemudian pertanyaannya, apakah kemudian posisi mentor jauh lebih tinggi, lebih di atas daripada mentenya? Bayangan orang ketika bicara tentang mentor dan mente itu bicara tentang pengajar dan murid. Mentor yang kemudian mengajari saya, seolah-olah mente tidak tahu apa-apa ketika masuk dalam jemaat, karena kita sudah jadi pendeta sekian tahun, sekian periode, dan kemudian mente baru belajar menjadi seorang pendeta. Ya. Jadi kadang-kadang posisi itu seperti pengajar dan murid, atau yang satu yang mentor membimbing, yang mente dibimbing. Dikwa kena bisa ia temente la direnden, dituntun. Pertanyaan selanjutnya, apakah memang seperti itu hubungan mentor dan mente? Hanya sekedar sebagai orang yang punya pengalaman dan kemudian saya share pengalaman saya punya pengetahuan di jemaat dan saya bagikan pengetahuan itu, atau saya lebih tua dan kemudian saya menggenggammu yang lebih muda supaya jangan sampai engkau terperosok dalam masalah di jemaat. Sesungguhnya itu yang mau bersama kita renungkan sepanjang kegiatan kita. Kurang lebih 4 hari ya, 4 hari di tempat ini sampai hari Kamis. Lumayan ya jalan-jalan keluar dari jemaat gitu ya. Ya, kita ngabu lah. Yang masih pusing ada banyak jemaat, ya, banyak masalah di jemaat lumayan. Datang duduk makan di institut bobo, ya. Karaoke dibawa, ada karaoke Pak Dir ya? Masih ada karaoke ya? Nanti disiapkan. Tapi jangan pergi karaoke yang di pondok-pondok sana ya. Apakah memang hanya sebatas itu kemudian hubungan mente dan mentor? Apakah hanya transfer pengetahuan, transfer pengalaman? Ini yang bersama harus kita renungkan kembali, bahwa sebenarnya hubungan mentor dan mente itu proses hidup di mana relasi itu dibangun, relasi itu dibentuk dengan baik. Jadi bukan cuma ini saya pindahkan ke sini, pengalaman di belakang saya pindahkan dalam dirimu, tapi ada juga proses diri saya dibentuk. Ini kan sama seperti orang tua, sebenarnya ketika saya mendidik anak saya, sesungguhnya saya juga sedang mendidik diri saya. Sesungguhnya ketika saya menjadi mentor, di satu sisi saya juga sedang mementei diri saya. Ini yang kadang-kadang agak kita abaikan. Jadi sebenarnya proses mentoring, proses menjadi mentor itu adalah bukan sekedar transfer pengalaman dan transfer kemudian ilmu, tapi transfer di mana proses pribadi seorang calon pendeta
dibentuk, dan itu jadi salah satu juga tanggung jawab kita. Kehadiran mentor bukan cuma kasih materi, pasus ya teh, tapi dia harus juga memberi diri, memberi waktunya, memberi doa-doanya untuk anak mentenya. Sejauh ini mi pasambayangan share ke anak mente mi. Wah jujur itu enggak apa-apa. Ya, enggak pada pandita kita lah. Jadi kalau jujur no problem ya. Tak aku kira lagi kayak di kulan pasambayangan mentor anak menteku. Proses mentoring juga adalah proses saya memberi diri saya. Itu kan sama seperti orang tua yang mendidik anaknya, memberi diri untuk anaknya, memberi waktunya, memberikan doanya. Bukan sekedar hubungan tadi, hubungan struktural, ada SK, saya kerjakan SK itu. Tapi dalam hubungan relasi yang dalam. Bukan soal tanggung jawab yang harus saya selesaikan sampai dia diurapi. Makanya beberapa kali dalam proses pengurapan ketika saya hadir, mentornya bilang begini, kalau saya hadir di sana, kami, tilan deko mati pasananku Ibu Pendeta. Saya tidak tahu apakah ada di antara kita yang dulu pernah jadi mentor dan bilang begitu, tilan deko mati misa pesanan. Seolah-olah itu hal yang berat sekali. Jadi kalau misalnya pertanyaannya adalah, ketika seorang mente bermasalah dan tidak diurapi, kira-kira bermasalah juga ke mereka? Wah, ini yang perlu kemudian kita perbaiki nanti di sini. Ya. Ketika seorang proponen diurapi, berarti itu juga bagian kesuksesan saya. Itu perlu jadi pertanyaan. Dan ketika seorang proponen kemudian gagal, saya akan merasa gagal. Itu nanti kita akan refleksikan bersama dalam perjalanan 4 hari ke depan di sini. Apakah memang betul seperti itu? Keberhasilannya jadi pendeta adalah keberhasilan saya, dan kemudian ketika dia gagal diurapi, itu adalah kegagalan saya. Kok tanandung ndak kok toh? Apakah memang itu kemudian yang menjadi tujuan kita menjadi seorang mentor, mau menerima tanggung jawab itu? Yang penting selesai, yang penting dia diurapi. Tapi yang harus kita ingat adalah sebenarnya bukan berhenti pada perjalanan dia diurapi. Karena perjalanan sebagai seorang mentor itu perjalanan bersama sebenarnya. Bersama sampai kapan? Ya sampai kapanpun. Menarik biasa ya, saya dengar Pak Palamba dengan Pak Alpius. Pak Palamba yang simpo itu mana ya? Ya. Pak Palamba itu dulu mentornya, ya Pak Palamba itu dulu mentornya Pak Alpius ya, Pak Alpius Pasulu. Jadi dia dulu waktu Pak Alpius Pasulu proponen, Pak Palamba yang mentor ya. Waktu itu belum namanya Pak Palamba, namanya Pak Tarsan. Ya. Karena ketarsanannya hilang, ya dipanggillah Pak Palamba. Pak Alpius mengakui bahwa sampai hari ini pun seorang dokter itu masih dimentori. Masih berjalan bersama dengan mentornya dulu. Jadi tidak ada dibilang mantan mentor. Tidak ada dibilang bahwa ketika pengurapan tilendok itu apa? Karena proses mentor adalah proses berjalan bersama sampai kapanpun. Adakah orang tua yang kemudian mementori anaknya dan kemudian bilang, selesai mulai menikah mau kok, bukan mau orang tuamu? Proses berjalan bersama, proses mengingatkan bersama. Sama seperti Musa dan Yosua, sama seperti Elia dan Elisa, sama seperti Paulus dan Timotius. Tidak hanya memberikan pengetahuannya, tapi juga memberi dirinya. Bukan hanya memberi pengajaran, tapi juga memberikan keteladanan hidup bersama dalam pergumulan jemaat. Saya tidak perlu jelaskan lagi orang-orang tadi, tapi coba kita lihat bahwa ternyata menjadi mentor seperti itu. Bukan cuma mengajar, tapi bagaimana keteladanan hidup saya itu sesungguhnya jadi role model untuk anak mente saya. Nah bilang proponen begini, masa tuh kak itu mentorku toh? Miku mani gibah teh proponen lah. Tapi kona Yesus sih motor. Jadi memang kan biasanya kalau mereka masuk lagi institut ada proses mereka apa tuh istilah nakasin sharing pelayanan lah. Sharing pelayanan, jadi mereka akan sharing apa yang mereka hadapi, termasuk kadang-kadang ya sharing tentang kondisi di jemaat, bagaimana kehadiran misalnya pelayan-pelayan di kelasis, apakah itu cukup membantu, apakah mentormu kemudian cukup kemudian menolongmu dalam pelayanan. Dan kadang-kadang masih ada banyak yang mengeluh bahwa mentor saya seperti ini kak, mentor saya itu kadang-kadang memperlakukan saya seperti orang yang tidak tahu apa-apa. Bahkan dulu ada anak mente yang bilang begini,
Saya itu tuh Kak, kalau mau Kak keluar dari jemaat, pernah hampir 2 tahun saya di jemaat, saya bilang mau Kak pulang ketemu orang tua aku, nah bilang itu mentorku, heh, sedangkan saya saja jarang sekali Kak pulang ke rumahku, kenapa kamu pulang ke rumah bapakmu? Nah bilang padahal itu rumahnya itu Pak mentorku Bu, nah dekat sekali dari jemaat, jadi gak bisa bang ya, gak usah menginap di rumah bapaknya langsung pulang. Nah saya kasihan harus butuh waktu, kayak saya merasa tidak ada yang mengerti. Ya aku koordinat, tak posisikan dulu ya, karena kita semua pernah ada. Ini kan semua proses belajar. Di sini kita belajar seorang mentor bukan pusat yang kemudian saya harus selalu diperhatikan. Seorang mentor bukan selalu didengarkan. Karena mente itu bukan milikku sebagai mentor. Aku memang diberikan diberikan kuasa tuh SK Pak, diberikan kuasa atau SK Pak Sekum? Oh pokoknya kalau SK itu tanggung jawab. Sehingga sebenarnya mente itu bukan milikku. Aku diberikan tanggung jawab kemudian untuk mendampinginya. Ingat, mente bukan milikku untuk aku kuasai, sehingga ketika dia berhasil itu keberhasilanku. Ketika dia gagal itu kegagalanku. Tapi jangan juga dengan kata-kata yang tadi, ketika dia gagal itu bukan ya, itu bukan kegagalanku kemudian lepas tangan mama kayak kediko ditiram kumau batu kete batu terkosi kete perponen. Ya bamu. Kila diurapi kita urusanmu toh. Buana udah ya. Mente bukan milik kita yang kemudian harus kita atur, kita kuasai. Tapi dalam relasi mentor dan mente itu harus kita lihat sama seperti bacaan kita, relasi yang terjadi dalam rumah Allah. Rumah Allah, di sana mentor dan mente hadir sebagai terapon. Tanian ahli bahasa Yunani, tapi saya juga bergumul. Misalnya raka kumua ketika sebenarnya usul menggunakan rehat sebagai bacaan untuk misalnya ibadah insidentil hari itu sebenarnya muncul dari saya, dan pada akhirnya saya juga terperangkap dalam itu ya. Saya bergumul sekali dengan itu. Mencari referensi, saya bukan ahli bahasa Yunani atau Ibrani, tapi kemudian saya mencari apa sih yang kemudian bisa diangkat dari bacaan ini. Tapi saya melihat satu poin bahwa mentor dan mente itu hadir dalam rumah Allah sebagai terapon. Terapon itu pelayan yang setia. Saya mengimani diri saya sebagai pelayan yang setia. Dalam pengakuan gereja kita, kewibawaan seorang pendeta itu hadir bukan dalam bajunya, bukan dalam kerajinannya di jemaat, tapi dalam kesetiaannya pada Yesus Kristus. Di sana kewibawaan itu ada. Dan sesungguhnya itu yang sedang kita bangun dalam proses kita bersama dengan anak mente kita. Berjalan bersama dalam rumah Allah sebagai pelayan yang setia. Jadi jelas di sini bahwa relasi yang terbangun bukan ada dalam kepemilikan saya, tapi itu semua saya dan mente saya, kami adalah milik Kristus. Saya dan mente saya sesungguhnya hanyalah pelayan yang harus belajar setia dan terus setia. Dan itu yang harus saya bangun dalam proses saya bersama dengan anak mente saya. Proses mentor itu bukan mau bicara tentang kontrol atau pengaruh pribadi. Lah susi kote, ya ton aku susi na ate, pas susi bangun te. Atau ada banyak, bukan saya bilang banyak ya, banyak itu berarti, tapi sering sekali saya dengar dari pengakuan teman-teman proponen yang bilang begini. Nah bilang kasihan mentorku Kak, jangan ku terlalu cerewet di jemaat, jangan ku terlalu keras. Tenang-tenang kok sedikit, nanti habis kau diurapi baru ku kasih lihat aku aslimu bagaimana. Bayangkan, kuami untung bukan saya anak mentenya, ya. Tapi saya percaya tidak ada di sini tuh, yakin sekali Kak. Ya. Tidak ada G1. Ya. Sering kali begitu, jangan mau terlalu keras sama jemaat.
Nggak mau rapi kok nanti itu kalau begitu kok. Santai-santai bangun kok nanti kalau habis diurapi kalau pendeta kok nggak berani minta jemaat sama kau. Ya. Kita berusaha memegang kontrol atas diri mente kita. Kalau saya memang mau membangun pengaruh atas mente saya, laku kuaya kumua pengaruh itu harus saya bangun dalam relasi yang sehat. Harus saya bangun dalam sebuah pengajaran tentang bagaimana, oke, kau punya gaya sendiri dalam memimpin, saya punya gaya sendiri. Ya. Kalau kau tahu yang benar, coba kita saling konsultasi. Tapi bagaimanapun, apapun gayamu dalam melayani, dalam memimpin, dalam belajar di jemaat, jelas itu harus dibangun dalam satu rel kesetiaan kepada Kristus Sang Kepala Rumah Allah, Sang Kepala Gereja itu sendiri. Itu yang bersama-sama yang harusnya jadi jiwa kita sebagai mentor. Bahwa ketika saya jadi mentor, saya dipercaya, saya diberi tanggung jawab untuk merawat imannya mente yang dipercayakan kepada saya. Jangan sampai ketika kita jadi mentor justru semakin menggoyahkan iman anak mente kita. Ada kesaksian seorang anak mente, seorang proponen, dia bilang begini, beberapa kali saya menginap di rumahnya mentorku, satu hal yang saya pelajari, kayak saya juga sedih, dan kemudian sedih dalam artian dia begitu tergerak karena dia belum menikah. Dia bilang, setiap malam, beberapa kali saya nginap di rumahnya, setiap malam ketika akan tidur, dia kumpulkan semua anaknya, bapak ya, suami istri, anak-anaknya, mereka selalu membaca Alkitab setiap malam, dan itu hal kecil itu menurut dia itu satu poin besar bahwa iya le, di jiwa itu kan paling tepasanan menjadi pandita. Kenapa? Dia bilang masih ada banyak loh kak sekarang itu pendeta melayani itu buka Alkitabnya itu hanya ketika akan melayani. Syukur-syukur kalau nak buka situ Alkitab, kita asyana AI itu nak buka. Ya, gara-gara nak khotbah dulu. Ya. Keteladanan. Saya harus merawat imannya, jangan sampai saya jadi batu sandungan bagi mente saya. Karena apa? Teladan yang saya berikan salah. Saya harus arahkan dia untuk hidup terus terarah pada Kristus. Kita tidak punya kebanggaan sebagai mentor, tidak ada kebanggaan. Kecuali saya diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk berjalan bersama seorang calon pendeta. Berjalan bersama seorang calon pendeta berarti yang akan menjadi pendeta. Dia berhasil itu karena Tuhan. Kalau dia pun belum berhasil berjalan bersama saya, berarti masih ada proses Tuhan yang mau Tuhan lakukan atas dirinya. Mari bersama, baik di tempat ini, baik nanti kita pergi ke manapun Tuhan menempatkan kita dalam tugas sebagai mentor, kita menjadi terapon, sebagai pelayan yang setia dalam rumah Allah, berjalan bersama dengan para mente kita. Amin. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, kita akan bersyukur bersama, dan sebagai tanda ucapan syukur kita, undi persembahan akan dijalankan. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur
Kita berdoa. Syukur untuk segala hal yang Tuhan percayakan bagi kami. Syukur ketika Tuhan yang menuntun memelihara kami tiba dengan selamat di tempat ini. Syukur untuk perjumpaan satu sama lain sebagai mentor di tempat ini. Dan biarlah Tuhan sungguh-sungguh setiap hal yang kami rencanakan, kami dapatkan di tempat ini, boleh kami kembangkan dengan baik dalam hubungan kami bersama dengan mente yang Tuhan percayakan bagi kami. Rekan-rekan kami yang masih dalam perjalanan, kasih Tuhan yang terus memelihara mereka sehingga dalam pemeliharaan Tuhan mereka tiba di tempat ini. Sepanjang kegiatan hari ini sampai hari Kamis yang akan datang, Tuhan kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Setiap hal yang direncanakan kiranya boleh berjalan hanya dalam kehendak Tuhan. Kami bersyukur Tuhan ketika Tuhan boleh memberikan kami kesempatan, jemaat boleh memberikan kami kesempatan untuk boleh berproses bersama dengan teman-teman kami di tempat ini. Berkati, pelihara jemaat yang kami tinggalkan, keluarga yang kami tinggalkan, semua ada dalam tangan kasih Tuhan. Bersyukur untuk persembahan yang telah boleh kami berikan bersama hari ini. Kami percaya persembahan ini boleh dikelola dengan baik, dipakai untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkat yang Tuhan masih percayakan bagi kami, kiranya dengan hikmat Tuhan boleh kami gunakan dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. Ya Bapa yang Maha Kasih, ini doa kami, syukur kami. Dengar kami yang datang kepadamu, jawab kami dalam setiap doa kami, bukan dalam kehendak kami, tapi kiranya semua jadi dalam kehendak Tuhan yang penuh dengan damai dan sejahtera. Karena kami bawa doa syukur permohonan kami dalam Kristus Yesus, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Sebagai inti dari yang akan saya sampaikan adalah saya suka ada satu karpet di ITGT dulu, tapi agak murahan, karet. Masih ada sebenarnya di bawah, tapi karena kita lagi dalam tema yang baru, makanya diganti karpetnya. Tapi karpet itu bertuliskan welcome. Ya. Jadi itu inti yang akan saya sampaikan buat Bapak Ibu. Cocok ya di situ kan sambutan. Welcome. Welcome Bapak Ibu. Dan menarik untuk me-welcome orang-orang pilihan. Saya serius menyampaikan ini karena saya serius ya, orang-orang pilihan karena awal kami, bagi saya secara pribadi saat memulai pelayanan di ITGT ada percakapan awal tentang mentor yang sangat serius, bahwa banyak proponen yang justru sangat berat menjalani sebuah proses menjadi pendeta itu karena mentornya. Dan pada akhirnya bersama Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, tentu saja ini sampai ke pengurus wilayah untuk lebih serius dan lebih berhati-hati menggumuli dan menentukan siapa mentor bagi proponen, bagi mente. Jadi saat itu setelah BPS Gereja Toraja menentukan, dan
saya merasa bahwa iya ya, ternyata yang dipilih oleh BPS melalui Badan Pekerja Sinode Wilayah itu pilihan yang tepat. Jadi kalau saya katakan yang terpilih, Bapak Ibu yang terpilih itu adalah pilihan pada waktu yang tepat. Mungkin periode sebelumnya Bapak Ibu di satu jemaat seperti yang Ibu Emma bilang tadi, kenapa bukan saya yang mentori itu? Nah, kita bertanya begitu. Padahal pilihan BPS rekan kita. Tapi inilah pilihan yang terbaik pada waktu yang tepat bagi proponen. Dan itu satu pertimbangan saat itu yang saya ingat sekali percakapan dengan BPS bahwa mentor itu kadang-kadang karakteristiknya harus klop dengan mente ya. Jadi ada yang sangat ekstrim. Cerewet lu tuh mentorna tu cerewet liu nak kapalite mente. Seperti Pak Pendeta Masnal ya. Mana Pendeta Masnal? Iya. Kan baru-baru pendeta siapa yang diurapi baru-baru? Alberti itu proponen yang sangat introvert parah. Tapi kami kaget ketika sudah di tahap 2 ya, yang kalau sharing di basis itu tidak cukup satu paragraf hal yang dia sampaikan, tapi waktu khotbah penutupan di Kampaska atau Natal kok panjang banget khotbahnya. Aku balas dendam Korkal Verdi untuk proses ini yang lalu kamu sangat irit dengan kata-kata, sekarang kamu bisa mengekspresikannya seperti mentormu. Ya, karakter seperti itu kadang-kadang ya kita lihat adalah pilihan yang menarik, dan karena itu Bapak Ibu kami sangat senang berjumpa dengan Bapak Ibu untuk mentor angkatan 22. Sebenarnya memang sudah agak lama ya, dari bulan berapa Bapak Ibu berproses? Tahun lalu ya. Ya. Jadi mungkin sudah sangat mendalam dikenal, tapi kalau kita lihat jadwal itu akan memperlihatkan bahwa kita akan saling berbagi dan memperlengkapi untuk pendampingan proponen. Jadi proses ini sangat penting Bapak Ibu. Proses ini sangat penting, sangat ditunggu-tunggu, dan kita berharap bahwa proses pengembangan kapasitas mentor akan pada hari ini, yang dibuka hari ini, dan akan berjalan sampai selesai beberapa hari kemudian, menjadi bagian dari titik sejarah Gereja Toraja yang melahirkan satu generasi pendeta yang kita yakin, kita bersyukur bahwa ternyata luar biasa pendeta Gereja Toraja. Alih-alih kita menyesal dengan generasi, kan ada yang disebut generasi tragedi toh, ada yang generasi maksudnya kita tahu atau generasi atau kalau ciri khasnya angkatan proponen itu kan dari Pak Sekum dari dulu cerita, ada angkatan proponen yang bikin kita semangat, ada yang bikin kita malas gitu kan, ada ekspresi dalam proses kelas. Tapi kita bicara pendeta, dan ini satu hal yang sangat mendasar bagi Gereja Toraja, dan hari ini kita memulai kegiatan ini. Kalau Ibu Emma yang bilang ya lambat itu enggak apa-apa, tapi sebenarnya mentor itu memang harusnya jadi example. Makanya ada kata exemplaris untuk mentenya. Saya mirip kah sama pendeta Palamba? Hah? Yang mana lebih ganteng? Mentorku lah.
Sama ada juga ada. Cuman dia Pak Pendeta semua, kalau saya hanya sebagian. Dan itu pun tersembunyi kalau saya. Ya, pada akhirnya saya menyadari ada beberapa hal yang saya dibentuk dari proses bersama beliau. Tapi yang menarik, saya merasa bahwa Dendukatu yang baik-baik yang beliau tampilkan sekarang itu justru belajar dari mentenya itu. Jadi itu itu proses bersama yang menarik ya. Karena kenapa? Karena rupanya kami mentor mente yang kita bilang kekal itu karena lebih pada setiap ketemu denome itu melona di peladek sama-sama. Jadi kita fokus sama hal kebaikan bersama yang kita selalu perlihatkan, tampilkan dari waktu ke waktu. Kira-kira itu welcome-nya. Lupakan kesetnya, kita dengan kata-kata selamat datang, ini sungguh-sungguh kita persiapkan. Saya masih agak ngantuk untuk mempersiapkan sambutan mentor ini, tapi itulah yang terbaik. Biasanya saya lebih segar, hari ini agak kurang segar karena masih capek dan mengantuk. Saya cukup ya Bapak Ibu. Ada Pak Sekum yang akan menyampaikan yang paling inti. Buka apa konsep dulu. Baik Ibu Bapak, Shalom. Ya, wajah-wajah yang luar biasa. Selamat datang. Jadi yang pertama, saya sebenarnya sangat ingin satu kali waktu menjadi mentor karena saya belum pernah menjadi mentor. Saya setelah satu periode melayani di jemaat, kalau langsung di soalnya masih sekolah tuh, jadi saya tidak pernah menjadi mentor. Berharap begitu. Biasa ku tira-tira kian susunan udah mai kayak di garaga itu eskana. Kepala morena misa sebenarnya teh payung tundak kaki zaman-zaman ini de belok asa pura-pura namu domai na bandak abang ki zaman sabak Magasa teh zaman menjadi mentor Bapak Ibu. Ya. Kami bahagia menjadi orang-orang yang mukanya semakin lebar ke atas. Karena kami tak perlu lagi mencari muka karena muka kami cukup lebar ya, jadi tidak perlu juga bermuka dua karena cukup lebar muka kami, selevel dua muka orang biasa begitu. Jadi pokoknya masan nawang sih atau apa ya tuh. Dan apalagi sekarang teman-teman semua, Bapak Ibu, tak ada di kuah Bu Elma tuh di kuah yang paling tua, tersinggung tuh beberapa orang kayak di kuah paling tua, di kuah dia senior lah itu. Paling mami ada itu, jadi tak di kuah yang paling tua di sini, di kuah yang paling senior di sini. Jadi untuk saat-saat ini Bapak Ibu, sahabat-sahabat pelayanan, kebutuhan kita Gereja Toraja bukan hanya sekadar untuk mencari seorang pemimpin ibadah dan pemimpin organisasi. Tuntas mangkali miki atau tuntas miki atau tuh sekadar pemimpin ibadah atau pemimpin organisasi. Itu yang pemimpin ibadah, khotbah, Buddha mau partner diskusi, bahkan baik itu orang maupun benda, ChatGPT atau Gemini atau apapun itu, Buddha dia punya partner untuk itu. Tetapi pemimpin yang menekankan tentang jadiyate ibadah si organisasi itu kan sifatnya komunal, pelayanan yang bersifat komunal. Di PTP kita itu ditekankan tentang pengembangan spiritualitas komunal dan personal. Iya, atau tema masalah personal itu ada fenomena bahwa kita kita kurang, kita untuk tidak mengatakan abai terhadap pendekatan personal kepada jemaat kita. Jadi kebanyakan kita karena ibadah, karena rapat, karena seremoni-seremoni tertentu. Tetapi yang betul ada biasa sih tamu temangura atau mau itu matua senior di kuah di dia apa mai kota na komite opa pelayanan dalam artian te opa ibadah. Jadi yang dimaksud pelayanan itu adalah ya pimpin ibadah, dan saya kira itu sudah lewat masanya tuh apa ya tuh mai. Gereja Toraja dituntut sekarang ini adalah pendekatan yang lebih personal dan ini yang fenomena yang terjadi sekarang ini. Lagi pula
semakin kesini tantangan pelayanan Gereja Toraja semakin kompleks, dan saya kira gereja-gereja seluruh ya secara global lah. Tahun ini GZB memasuki 125 tahun, ulang tahun 125 Februari kemarin. Lalu nanti ada puncaknya bulan Juli, akhir Juni nanti. Gereja Toraja adalah buah sulung dari GZB. Pada saat GZB sendiri hanya dalam tempo 100 tahun menggebu-gebu pada masa 100 tahun yang lalu, sekarang menjerit karena hal itu. Dan salah satu yang mereka sampaikan dua hal bahwa gereja-gereja yang masih eksis itu karena dua hal. Pertama, anak, perhatian terhadap anak itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah pendekatan secara personal. Jadian ya bangar itu masalah kelembagaan, ya bangar itu masalah seremoni dan berbagai kegiatan-kegiatan yang sifatnya komunal. Sebenarnya Gan Ali motoh kita sudah sangat luar biasa dengan itu, dan ya tulata sulei adalah pendekatan personal kepada anggota jemaat. Yakinnya lino dolo no kompokada inakoa masalah perkunjungan, tetapi kan perkunjungan kita bisa kelola sedemikian rupa pada saat ini. Sama biasa duka agak stres duka tuh jemaat kimalik berkunjung si sangat tete si dua tete jo temo apa di pokada ko didak-adak abang tuh apa di tuna saya lako manga santu kopin atau siapa nunggu atau karena hal itu. Jadi tentu, tapi yang penting bapak memikuan nih, yang penting bahwa ada pendekatan personal. Nah, dalam hal ini kesadaran ini harus dibangunkan kepada adik-adik kita, terutama memang saya nggak mau tuh generasi 2000-an. Biasa tangkuis sampokad itu di kuah generasi milenial, generasi X, Gen Z, generasi Alpha, tangkuis biasa sampokad. Pokoknya yang paling aneh sekarang ini, yang paling unik adalah anak di atas 2000-an. Saya nggak ya tuh model dibanding dengan anak 1900-an. Ya bang tuh nama tapi bang tuh di koi 1900-an. Nah, anak 2000-an ya tuh di kuah X Alpha. Coba kita ikutan naik isolana sangin di kuah. Apa yang dimaksud dengan generasi X itu? Apa yang dimaksud dengan generasi Alpha? Apa yang dimaksud dengan generasi Z? Berikan persamaan dan perbedaannya. Kata bingung gini, apalagi lantangannya anak-anak begitu. Pas susi banget itu semua dibawa. Pokoknya anak 1900 dan anak 2000. Nang ya tuh nani mana saliu moto. Dan inilah yang menjadi tanggung jawab kita sekarang ini. Nang saya ngatu modelnya. Kemudian yang kedua, masalah sekularisasi menjadi hal yang paling mengemuka sekarang ini. Sekularisasi dalam pengertian bahwa orang kebanyakan itu tidak mau lagi tersubordinasi di bawah pengaturan yang mapan apapun, baik itu agama, bahkan pemerintah sekalipun. Bisa saya di segala macam di pegau. Yang parahnya itu adalah bahkan keluarga. Ya metona lebih banyak, kadang-kadang anak-anak lebih suka nongki-nongki dalam circle mereka, dan ini fenomena anak 2000-an. Ketika keluarga tidak dibekali dengan pola-pola yang membuat anak-anak 2000-an merasa bahwa keluargaku adalah circleku. Nah ya metona pokoknya PGI menekankan tentang Ecclesia Domestica, gereja keluarga sebagai unit terkecil, unit terpenting dari sebuah gereja. Nah, saya tidak sedang memberikan materi, tetapi maksudnya ya itu tuh menjadi fenomena sekarang ini, baik fenomena global maupun apa yang harus kita hadapi. Dan Bapak Ibu sekarang bertanggung jawab untuk membentuk pelayan-pelayan untuk menghadapi situasi-situasi yang saya sebutkan tadi. Nah, tema kita tahun ini kan di kuah ajarlah di apa mereka kata bahasa Yunani itu di Dake, di Dasko. Di Dasko ini yang secara harfiah mengerenden susi menuntun susi domba-domba dituntun sedemikian rupa. Nah, sabayana kurang atuntun, kurang di Dasko, nah kurang motu pengajaran male lako ya motu nabudat tahu kurang ajar. Biasa kian utami tahu biasa pun kurang ajar. Nah, ini salah tuh kurang ajar itu pia. Kesalahan atau tolan harus lan nadai. Dan yang di kota temo ajar lah. Nah, kurang ajar tuh jemaat ku indah salah toh. Kok kita pada para didasko. Jadi kita tentu kurang. Seorang mentor itu dia adalah penuntun di dasko, bukan penuntut. Toh. Jadi dia adalah penuntun, dia bukan penuntut. Dia adalah model, bukan momok. Dia adalah pengajar, bukan pengganjar, dan macam-macam fenomena yang ada di balik hubungan mentor mente. Tetapi
Di dalam semuanya itu, kalau istilah mentor ini kan dulunya dari kekaisaran nabi tikiliu patu kaisar, nah tak apa lebih salam pokok apa ya motonna ditunjuk seorang bernama mentor. Itu sejarah nanti apa ya teh. Nah, hal yang sangat penting yang harus diingat oleh teman-teman di sini bahwa kita ini ada dalam organisasi yang sifatnya mistik. Taniaki ormas, tapi kita adalah lembaga agama. Jadi yang namandalan saya menapikutanami Bu El Manina kumua oko tontong share kami pas sambayangan tu mentemi. Nah kami makar katam palam pas sambayangan menten, sedangkan doa pribadi pendeta sendiri nah kadang-kadang jarang ngomong. Terus itu. Tetapi saya kira sebagai organisasi yang mistik, hal-hal yang kita lakukan begitu banyaknya hal yang mistik, jadi kehidupan yang mistik juga harus dikembangkan terutama oleh para mentor supaya dapat menjadi model, dapat menjadi penuntun, dapat menjadi pengajar, dan betul-betul menjadi orang yang mengarahkan adik-adik kita kepada yang seharusnya. Selamat berefleksi di sini, selamat bersharing di sini. Kang Mentoy menyambut saudara-saudara semua di rumah kita. Kita akan buka, tetapi biasanya di kelong-kelong itu namanya dibuka lah. Mangka tidak kok namanya di kelong-kelong nih. Oke lah. Kalau begitu teman-teman semua, sahabat-sahabat pelayanan, mari kita berdiri. Ya, dengan mengucap syukur kepada Tuhan, pertemuan mentor ini kita buka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pergilah, lakukanlah firman Tuhan yang telah engkau dengar. Arahkan hati pikiranmu kepada Tuhan, terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Indah mulia.